Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam ekonomi. Salam equilibrium. Siap menjaga keseimbangan lahir dan batin. Di masa pandemi ini, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan tidak berkerumun. Sekian. Hormat, Iwan Bagja Salawasna. Hari ini materi terakhir daripada semester 1 ini, yaitu tentang permintaan, penawaran, keseimbangan harga, dan elastisitas. Itu materi yang akan dibahas pada saat ini. Selanjutnya, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Kita ucapkan saja dengan doa basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, pada hari ini aku belajar, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Untuk selanjutnya, kalian tuh diharapkan memiliki kompetensi dasar. 1. Mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kemudian dari keterampilannya itu menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah mendeskripsikan pengertian permintaan dan penawaran, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, mendeskripsikan fungsi permintaan dan penawaran, menganalisis hukum permintaan dan penawaran serta asumsi-asumsinya. Kemudian menganalisis kurva permintaan dan kurva penawaran, menganalisis pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva permintaan penawaran, mendeskripsikan proses terbentuknya keseimbangan pasar, mengidentifikasi elastisitas permintaan penawaran, dan mendeskripsikan pengertian pasar, juga mendeskripsikan peran pasar dalam perekonomian. Anak-anakku sekalian, untuk masalah teorinya, bagaimana pengertian permintaan dan lain penawaran dan lain sebagainya, bisa dilihat di dalam deskripsi saluran ini. Yang akan Bapak bahas yaitu tentang mendeskripsikan fungsi permintaan dan penawaran serta pengaruh-pengaruhnya. Mengingat fungsi permintaan dan penawaran itu banyak digunakan simbol-simbol, maka sebaiknya kalian ingat simbol-simbol berikut ini. D, demand, artinya permintaan. S, supply, artinya penawaran. P, price, artinya harga. Q, quantity, artinya jumlah. E, equilibrium, artinya keseimbangan. QD, quantity, demand, jumlah permintaan. PS, price, supply, harga penawaran. Atau kalau ada QD, QS berarti quantity supply, dan PD berarti price demand. Dari teori-teori yang ada, mari kita aplikasikan ke dalam sebuah contoh kasus. Di pasar Batu Jajar, pada saat harga beras Rp15.000 per kilo, jumlah barang yang diminta sebanyak 60 ton. Ketika harga turun menjadi 10.000 per kilo, jumlah permintaan bertambah menjadi 75 ton. Dan saat harga turun
menjadi 5.000 per kilo, maka jumlah permintaan bertambah menjadi 90 ton. Nah, berdasarkan kasus tersebut, buatlah kurva permintaannya, buatlah tabelnya, dan buat juga fungsi permintaannya. Berdasarkan fungsi permintaan tersebut, tentukan jika Ki-nya 80 ton, berapa harganya. Kemudian jika harganya Rp9.500, berapa jumlah permintaannya? Baiklah, kita akan buat dulu tabel permintaannya. Ada 2 kolom. Kolom pertama P, price, itu adalah PD, harga permintaan. Dan kolom kedua Q, quantity, jumlah. Maksudnya adalah jumlah permintaan. Nah, itu kolomnya yang harus dibuat. Kita masukkan harga yang pertama itu adalah 15.500 dan kuantitinya adalah 60. Ketika harga turun menjadi 10.000, maka jumlah permintaannya menjadi bertambah 75 ton. Kemudian saat harga 5.000, jumlahnya kuantitasnya menjadi 90 ton. Selanjutnya kita buat kurva permintaannya. Kita lihat bahwasanya yang vertikal itu adalah P, price, dan yang horizontal itu QD, artinya quantity of demand. Selanjutnya kita hubungkan angka 15.500 dengan 60 dan 10.000 dengan 75 serta 9.000 dengan 90 ton. Selanjutnya kita tandai titik dari 15.500 ke 60, kemudian 10.000 ke 75 dan 9.000 ke 90. Nah, setelah titik-titik itu selesai, maka kita akan membuat garisnya dengan cara menggaris dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, akhirnya seperti inilah. Selanjutnya jangan lupa kasih tanda huruf simbol D di atas dan simbol D juga di bawah, sebagai bukti bahwa itu adalah kurva permintaan. Kita akan buat fungsi permintaan. Di sini fungsi permintaan itu antara untuk menentukan besaran harga. Jadi jika kita menentukan besarnya harga, maka jumlah permintaannya akan kita ketahui melalui rumus-rumus, dan kita akan belajar rumus tersebut. Yuk, rumus permintaan dinyatakan dengan jumlah permintaan sama dengan A min B PD, harga permintaan, atau harga permintaan sama dengan min 1 per B dalam kurung min A Q D. Untuk menentukan dua buah titik, maka digunakan rumus P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Nah, kita bahas, diketahui P1-nya 15.000, Q1-nya 60 ton, P2-nya 10.000, dan Q2-nya 75. Mari kita aplikan ke dalam rumus tersebut. Di mana P min 15.000 dibagi 10.000 min 15.000 sama dengan Q min 60, kemudian 75 min 60. Kemudian kita
eksekusi. P min 15.000 tidak bisa, dan Q min 60 tidak bisa dieksekusi. Selanjutnya 10.000 min 15.000 sama dengan 5.000, dan 75 min 60 sama dengan 15. Kemudian kita silangkan. Min 5.000 dikali Q min 60 sama dengan 15 kali P min 15.000. Hasilnya min 5.000 Q plus 300.000 sama dengan 15 P min 225.000. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi min 5.000 Q sama dengan 15 P min 225.000 min 300.000. Kita lebih sederhanakan lagi menjadi min 5.000 Q sama dengan 15 P min 525.000. Agar sesuai dengan fungsi permintaan di mana Q tidak boleh min, maka dalam hal ini kita bagi semuanya dengan min 15. Hasilnya menjadi 333,33 Q sama dengan min P plus 35.000. Atau bisa jadi kita balikan, P sama dengan 35.000 min 333,33 Q. Berdasarkan fungsi permintaan yang telah kita buat, bahwa fungsi permintaannya itu adalah P sama dengan 35.000 min 333,33 Q. Jika diketahui Q-nya 80, berapakah harganya? Dan jika harganya Rp9.700, berapa jumlah Q-nya? Di fungsi permintaan atau QD atau PD sama dengan P sama dengan 35.000 min 333,33 Q. Jika Q-nya diketahui 80, berapa P-nya? Maka kita masukkan P sama dengan 35.000 min 33,33 kali 80, hasilnya adalah 26.666,4. Kemudian P 35.000 dikurangi 26.666,4. Hasilnya adalah 8.333,6. Kemudian jika diketahui harganya 9.700, berapa Q-nya? Kita kembali lagi kepada fungsi permintaan. P sama dengan 35.000 min 333,33 Q. Maka P-nya diganti menjadi 9.700 sama dengan 35.000 min 333,33 Q. Kita pindahkan Q-nya menjadi 333,33 Q sama dengan 35.000 minus 9.700. 9.700-nya pindahkan lagi ruasnya, sehingga
333,33 Ki sama dengan 35.000 dikurangi 9.700 sama dengan 25.300. Kemudian berapa Ki-nya? Maka Ki-nya itu 25.300 dibagi 333,33. Hasilnya adalah Ki sama dengan 75,90. Sekarang kita akan bahas tentang fungsi penawaran anak-anak. Fungsi penawaran itu tidak jauh berbeda dengan fungsi permintaan. Hanya bedanya kalau di fungsi permintaan itu jika harga naik, jumlah permintaan turun. Dan jika harga turun, jumlah permintaan akan naik. Di fungsi penawaran, sebaliknya, jika harganya naik, maka jumlah penawaran akan naik. Dan jika harganya turun, jumlah penawarannya akan turun. Yo, bagaimana realitanya? Kita lanjutkan bersama, oke? Perhatikan tabel berikut ini ya. Ada harga, ada jumlah. Ketika harganya 0, berapa jumlah penawarannya? Kemudian ketika harga 5.000, jumlah penawarannya itu 60. Harga 15.000, jumlah penawarannya 75. Jika jumlah penawarannya 0, berapa harganya? Untuk menjawab yang terdapat dalam tabel tersebut, maka kita diperlukan membuat rumus daripada fungsi penawaran tersebut, yaitu dengan menggunakan P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Langkah-langkah untuk menjawab dari tabel tersebut, langkah-langkahnya sama dengan waktu menyelesaikan fungsi permintaan, yaitu menggunakan rumus P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Baik, kita diketahui bahwa P1-nya adalah 5.000 dan Q1-nya 60. Ketika P2-nya 10.000, Q2-nya 75.000. Kita masukkan P1, P2, Q1 dan Q2-nya ya. P min 5.000 dibagi 10.000 dikurangi 5.000 sama dengan Q min 60 dibagi 75 dikurangi 60. Kemudian kita bereskan menjadi P min 5.000 kemudian dibagi 5.000 sama dengan Q min 60 dibagi 15. Kemudian kita silangkan 15 P min 5.000 sama dengan 5.000 dalam kurung Q min 60. Kemudian kita kalikan 15 kali P, 15P
15 kali 5 75.000. 5.000 kali Ki 5.000 Ki, dan 5.000 kali 60 300.000. Jadi 15P min 75.000 sama dengan 5.000 Ki min 300.000. Kemudian 15P sama dengan 5.000 Ki min 300.000 plus 75.000. Berarti 15P sama dengan 5.000 Ki min 225.000. Kemudian yang 15P sama dengan 5.000 Ki min 225.000 itu kita bagi dengan 15. Maka hasilnya P sama dengan 333,33 Ki min 15.000. Nah, inilah yang dijadikan fungsi penawarannya. Oke. Di tabel tadi disebutkan jika diketahui P-nya sama dengan 0, berapa jumlah QS atau penawarannya. Maka fungsi yang ada di tabel tersebut adalah QS atau sama dengan P sama dengan 333,33 Ki min 15.000. Selanjutnya kita masukkan P-nya jadi 0, maka 0 sama dengan 333,33 Ki min 15.000. Kita pindahkan ruasnya, maka 333,33 Ki sama dengan min 15.000. Atau sama dengan kalau 3 S sama dengan 15.000. Berapa harga S-nya itu? Maka di sini 15.000 dibagi 333,33 sama dengan Ki-nya itu adalah 45. Begitu. Selanjutnya, jika diketahui Ki-nya sama dengan 0, berapa jumlah yang menjual atau harganya? Kita lihat persamaan daripada fungsi penawarannya adalah P sama dengan 333,33 Ki min 15.000. Dan kita masukkan yang Ki-nya jadi P sama dengan 333,33, Ki-nya ganti 0 min 15.000 sama dengan P 300 sama dengan 333,33 kali 0 min 15.000. Maka hasilnya adalah P sama dengan 0 min 15.000. Maka P-nya itu adalah min 15.000. Begitu. Pergeseran kurva permintaan. Ini kurva permintaan itu bisa saja terjadi bergeser. Sini digambarkan dari biru ke kuning, dari biru ke merah, dan dari kuning ke merah. Dari biru ke merah itu mungkin saja terjadi peningkatan pendapatan, seleranya bertambah, atau jumlah barang yang dikonsumsinya atau penduduknya itu juga bertambah. Itu akan meningkatkan daripada kurva permintaan. Sebaliknya, dari warna kuning ke merah itu berarti terjadi penurunan pendapatan, selera berkurang, atau
Di sini terjadinya harga bertambah. Demikian pula dengan pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran bisa bergeser ke kiri atau ke kanan. Itu tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya. Demikian Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalam.